Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang proses pembalikan media, karena yang pertama itu adalah perendaman. Setelah perendaman, fermentasi selama 5 hari. Oh ya, kita di sini menggunakan media kapas. Kapas yang kita gunakan kapas jenis Shirley dari pabrik KHTEK Bandung. Oke teman, nanti saya berbagi pengalaman, sharing lah lebih tepatnya, karena kita juga masih terus belajar, memperdalam ataupun memanfaatkan bahan limbah untuk kegiatan masyarakat. Di sini kita bertiga bersama teman-teman, yaitu Mas Aris, Mas Gunawan atau disebut Kang Koplak, dan saya sendiri dengan tonase 700 kg ini. Yang kita butuhkan hanya paling sekitar 4 jam selesai lah untuk proses pembalikan. Di sini kita menggunakan pembalikan hanya menggunakan kapur. Beda dengan perendaman yang waktu fermentasi awal. Karena proses fermentasi awal itu menggunakan 1 karung kapur dolomit, Posca 3 kilo, Mutiara 2 kilo, Pekatul 50 kg, mungkin itu untuk proses fermentasi awal. Dan sekarang untuk membalikan media kita hanya menggunakan 1 karung kapur saja. Berarti total yang dibutuhkan kapur itu 2 karung untuk 1 tingkat produksi. Sebenarnya untuk jamur merang sendiri menurut saya sih dibilang ringan lah, karena hanya berapa kali kita pengerjaan yang berat lah, karena proses fermentasi, pembalikan, masukin media dengan bongkar. Jadi hanya 4 kali kita proses, menguras tenaga lah. Yang lainnya sih saya kira hanya pemeliharaan, butuh ketelitian, butuh kepekaan, mengerti akan kondisi suhu. Syukur-syukur kita ada alat serba, maksudnya teknologi tepat guna lah. Oke kawan, nanti mungkin bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu tentang masalah budidaya, khususnya jamur merang ini. Karena yang kita usahakan juga bukan hanya jamur merang, UMKM yang lain juga insyaallah kita tetap galangkan, karena supaya masyarakat ini nggak ada yang pengangguran, supaya beraktivitas, mencari kesibukan, ada berpikiran yang negatif. Mudah-mudahan dengan adanya aktivitas ini teman-teman juga bisa memanfaatkan lah kondisi alam. Karena di sini sebenarnya bukan faktor utama saja kita menggunakan media kapas, karena banyak sebenarnya yang saya pernah alamin, baik mulai dari jerami, media ampas tebu, bahkan kedebong pisang dan
ini apa satunya tuh eceng gondok itu juga bisa dijadikan media. Intinya kita memanfaatkan limbah-limbah ataupun yang bisa difermentasi untuk dijadikan media dasar jamur merang itu tumbuh. Tapi karena proses simple yang saya alami untuk uji coba atau meneliti lah tentang media dasar pertumbuhan jamur merang, saya kira yang paling simple adalah kapas, karena diproses juga nggak terlalu ribet. Itu bagi saya sih. Mungkin beda dengan teman-teman senior atau master-master yang mungkin menggunakan tangkos ataupun ampas tebu. Oke teman, kita hanya berbagi saja sih, berbagi dan belajar lah, karena untuk budidaya ataupun usaha apapun, saya kira apalagi dengan kalau budidaya jamur ini kita harus peka dengan cuaca, suhu. Kita harus terus belajar. Oke, saksikan terus proses jamur merang Desa Sukawera, kegiatan UMKM untuk menciptakan desa mandiri. Oke teman, di sini kita ada kumpulan pasteurisasi. Usahakan pasteurisasi ini mencapai suhu 70 derajat, karena untuk memperlambat tumbuh jamur liar, usahakan nahan suhu 70 itu sekitar 4 jam lah, 4 jam. Jadi kalau dari awal sampai selesai itu sekitar 8 jam ditahan yang suhu 74 jam. Oke, untuk proses perendaman hingga pasteurisasi mungkin segitu, nanti bisa sharing-sharing lagi. Terima kasih.